kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Ike Afdolita Zebua. Sini saya akan menjelaskan mengenai pohon merentang dan pohon merentang minimum. Terlebih dahulu, saya akan membahas yaitu mengenai pohon merentang atau spanning tree. Misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah terhubung yang bukan pohon, yang berarti di G terdapat beberapa sirkuit. G dapat diubah menjadi pohon T sama dengan V, E1 dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada. Mengapa disebut dengan pohon merentang? Karena semua simpul pada pohon T sama dengan simpul pada graf G, dan sisi-sisi pada pohon T merupakan himpunan bagian dari sisi pada graf G. Dan dengan kata lain, V1 sama dengan 1 dan E merupakan himpunan bagian dari E. Nah, teman-teman, berarti dapat kita simpulkan bahwasannya pohon merentang adalah graf yang diperoleh dengan memutuskan sirkuit dengan cara menghilangkan beberapa sisi di dalam graf, tetapi tidak mengurangi jumlah simpulnya. Baik teman-teman, kita perhatikan gambar yang dimana pada gambar G. Pada gambar G ini merupakan graf biasa, tetapi dia bukan pohon. Nah, apa yang kita lakukan sekarang yaitu kita mengubahnya menjadi pohon dengan cara memutuskan sirkuit dalam graf tersebut. Misalkan ya, ini ada beberapa gambar di samping G yang dimana ada T1, T2, T3, dan T4. Pada T1 telah memutuskan 3 bagian sisi pada bagian G, sehingga terjadi perubahan gambar yang dimana gambar T1 ini berbeda dengan gambar G. Nah, terlihat bahwasannya pada T1 telah tidak ada 3 sisi. Begitu juga pada T2, T3, dan T4. Hanya saja perbedaannya di sini adalah bagian sisi yang dihilangkan atau diputuskan itu berbeda-beda. Tetapi sesuai dengan definisinya bahwasannya simpulnya tetap sama. Terbukti teman-teman bahwasannya pada bagian G tadi, awal dari gambarnya yang masih biasa, itu titiknya itu atau simpulnya itu ada 4. Nah, setelah terjadi dengan menghilangkan sisinya, maka untuk gambar T1 hingga T4 itu simpulnya tetap sama. Dan dapat kita simpulkan teman-teman bahwasannya T1, T2, T3, dan T4 ini merupakan spanning tree dari pohon merentang. Baik teman-teman, dilanjutkan yaitu mengenai pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Jika G adalah graf berbobot, maka bobot pohon merentang T dari G didefinisikan sebagai jumlah bobot semua sisi di T. Pohon merentang yang berbeda mempunyai bobot yang berbeda pula di antara semua pohon merentang di G. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree, yang merupakan pohon merentang yang paling penting. Pohon merentang minimum mempunyai terapan yang luas dalam praktek. Nah, jadi teman-teman, kita perhatikan gambar di samping merupakan graf yang menyatakan jaringan jalur rel kereta api. Nah, bobot pada setiap sisi rel kereta api ini menyatakan 100 km. Nah,
teman-teman, apa yang kita lakukan sekarang yaitu kita akan mengubahnya menjadi pohon merentang yang paling minimum. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu teman-teman bahwasannya pada gambar ini terdapat 8 simpul, yang dimana simpulnya itu adalah simpul A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, jadi teman-teman, setelah kita ubah dia menjadi yang paling minimum atau pohon merentang minimum, maka gambarnya akan seperti ini. Gambarnya akan seperti ini ya teman-teman. Gambar awalnya itu tetap sama, hanya saja yang membedakannya di sini adalah perbedaan sisinya. Sama seperti pohon merentang tadi yang menghilangkan beberapa sisi. Tetapi simpulnya tetap sama. Seperti kita lihat simpulnya tetap sama 8 ya teman-teman. Maka dibuat keterangan bahwasannya gambar ini merupakan pohon merentang yang mempunyai jumlah jarak minimum. Nah, teman-teman, untuk mencari bagaimana cara menentukan pohon merentang minimum ini ada beberapa cara, yaitu dengan algoritma prim dan algoritma Kruskal. Untuk lebih jelasnya teman-teman nanti akan dijelaskan oleh teman-teman penyaji berikutnya. Demikian saja yang bisa saya jelaskan. Jikalau ada pertanyaan terkait dengan penjelasan yang sudah saya paparkan, boleh ditinggalkan kolom komentar pada classroom yang telah diberikan oleh teman-teman kami dalam mengirim materi. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.